Ya, selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog khas Berita 1 bersama saya Ira Syarif. Dan bersama saya Nasiti Lestari. Hari ini kita akan membahas topik tawuran, jangan jadi tradisi. Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik tawuran jangan jadi tradisi. Ya, dan bersama kita pemirsa sudah hadir di studio ada pengamat sosial Devi Rahmawati. Selamat siang Mbak Devi. Mbak. Dan pemirsa, sebelum membahas lebih lanjut kita akan saksikan dulu paket berikut ini. Tawuran antar warga di ibu kota seolah menjadi hal yang biasa di mata warga Jakarta. Kesenjangan sosial yang tinggi menjadi salah satu pemicu terjadinya bentrokan antar warga. Aksi saling senggol dan saling ejek membuat kedua kubu terlibat saling serang. Bahkan, tak sedikit bentrokan warga itu hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Sejumlah titik di Jakarta pun kini dicap sebagai sarang dari tawuran antar warga. Belum lama, kelompok warga di daerah Petamburan, Jakarta Pusat terlibat tawuran dengan kelompok lain. Tak hanya bermodal batu dan senjata tajam, tawuran kedua kelompok itu pun menggunakan senjata api. Selain jatuhnya korban jiwa, tawuran antar warga itu juga menyebabkan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Lalu, mungkinkah tawuran yang kerap kali terjadi dapat dihentikan? Atau bahkan, tawuran menjadi tradisi bagi sebuah kelompok untuk menunjukkan jati diri? Serem ya. Betul sekali. Dan kalau ada kejadian tawuran seperti ini biasanya jadi macet lalu lintasnya. Ya, yang rugi ini masyarakat di sekitarnya Yang rugi gitu. masyarakat banyak. Betul. Ini kita langsung saja mungkin diskusikan dengan Mbak Devi nih. Mbak Devi, sekarang kalau kita lihat setiap bulan nih dari terakhir bahkan ada yang meninggal satu, ditembak langsung di jantung begitu. Apakah ini memang fenomena satu-satunya polisi menyebut ini kesenjangan sosial? Apakah itu memang satu-satunya alasan sehingga tawuran semakin kesini ini semakin parah gitu? Ya, saya ingin coba kita flashback dulu ke belakang. Sebelum masa reformasi, angka tawuran atau kekerasan antar warga itu tidak sebagaimana selepas masa Orde Baru berakhir. Mengapa? Ini kita bicara di Jakarta saja atau kota-kota besar? Secara umum keseluruhan di Indonesia. Mengapa? Karena memang di masa lalu kekerasan yang terjadi adalah dari pemerintah atau negara terhadap warganya. Ketika selepas Orde Baru, konsentrasi para elit lebih disibukkan kepada kepentingan parsial partai-partainya. Sehingga kemudian ketika di masa Orde Baru, ketenangan dan stabilitas itu menjadi kata kunci yang membuat kemudian negara memberikan porsi yang luar biasa terhadap aspek-aspek kerukunan. Kita tahu di masa lalu ada yang namanya operasi terhadap preman-preman yang disebut dengan Petrus misalnya. Lalu penembak hal yang misterius. Betul, penembak misterius. Lalu ada juga bagaimana tokoh-tokoh yang dianggap mengganggu stabilitas tadi kemudian dilakukan penculikan dan lain-lainnya. Nah, ini kan tidak terjadi selepas Orde Baru. Ini menunjukkan apa? Bukan berarti pemerintahan di Orde Baru sangat mulia, tapi tadi atas nama stabilitas tadi mereka perlu menjamin keamanan itu terjadi agar rezim itu tetap berlangsung dengan nyaman dan aman. Nah, persoalannya selepas Orde Baru ini kekerasan kemudian merebak menjadi horizontal. Negara tidak hadir, elit sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga kemudian masyarakat berupaya mencari keadilan dan kearifannya masing-masing. Polanya seperti apa? Polanya adalah kekerasan yang paling tinggi sebenarnya angkanya selepas Orde Baru itu adalah kekerasan antar umat beragama yang paling tajam. Nah, disusul dengan kekerasan-kekerasan lainnya. Menariknya, masing-masing punya motif dan pola yang berbeda.
kekerasan antar ormas atau etnis itu biasanya disebabkan dengan perebutan sumber daya lahan. Sederhana, misalnya perebutan lahan parkir. Iya, lapak lah. Lapak-lapak dan sebagainya. Sedangkan kalau kekerasan antar umat beragama biasanya karena persoalan fanatisme. Belum ditambah radikalisme baru yang terus bermunculan. Nah, menariknya kalau dalam konteks Jakarta, polanya kekerasan itu sudah tidak lagi menjadi kejadian luar biasa. Iya. Pelakunya, tempatnya, modelnya itu-itu saja. Gimana? Biasanya terjadi di tempat-tempat yang memang menjadi kantong-kantong kemiskinan di kota. Jadi asumsi bahwa kemiskinan menjadi salah satu pendorong itu benar. Dan penemuan terbaru Mbak Devi, ada sejumlah provokator yang itu lagi. Yang baru ditangkap 6 dari 9 orang, kemudian disaring lagi, itu mereka provokator yang sudah beberapa tempat, provokatornya mereka juga. Kita akan tanyakan ya sama DPRD, anggota DPRD DKI Jakarta, ada Pak Asraf Ali. Selamat siang Pak Asraf. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Iya, Pak Asraf, apa temuan Anda dari DPRD DKI dalam hal tawuran antar pemuda yang marak dan semakin kesini semakin parah begitu, Pak? Ya, sebenarnya gini ya, saya punya pengalaman tersendiri berkaitan dengan masalah tawuran pemuda, terus ini di lingkungan padat. Saya tinggal di daerah Pasar Rumput dan juga ikut juga menyelesaikan masalah Manggarai. Jadi faktor-faktornya sih kalau dari analisa sosial, psikologi dan sebagainya banyak hal ya. Ya, saya berkesimpulan barangkali faktor yang paling dominan itu adalah menyangkut masalah belum adanya kesempatan bekerja, tingkat pendidikan yang rendah, lalu fenomena tren penggunaan IT atau handphone atau sebagainya. Itu juga menjadi pemicu karena mudahnya komunikasi dengan antara satu dengan yang lainnya. Dimulai dari situ diwarnai dengan keinginan munculnya atau mencari jati diri dan juga mempertahankan harga diri ketika ada sentuhan-sentuhan emosional gitu di dalam interaksinya. Jadi sebenarnya awalnya sih sudah dari situ. Ditambah lagi juga saya pikir perlu ada penanganan secara serius. Ada unsur-unsur bukan hanya pemerintah, bukan aparat, tapi masyarakat. Dalam arti tokoh-tokoh masyarakat yang berdekatan langsung dengan lokasi atau kondisi situasi tawuran itu. Dan ini harus yang dikedepankan sebenarnya adalah komunikasi dan ada solusi yang mereka harus rasakan secara langsung, gitu. Ya, Pak Asraf. Ya. Pak Asraf, tadi kita sudah berbicara sedikit dengan narasumber kita, pengamat sosial di sini. Tadi dikatakan bahwa rawan terjadi ini justru di titik-titik kemiskinan begitu. Jadi selain faktor finansial, juga ada tadi dikatakan bahwa ada ketidakpedulian atau tindakan yang kurang dari pihak pemerintah ataupun elit yang sibuk dengan kepentingan parsial. Nah, menurut Anda tentang ini bagaimana sih Pak Asraf? Ya, itu yang saya katakan bahwa memang bukan hanya faktor pemerintah, bukan aparat, tapi masyarakat gitu. Terkadang kan kalau bicara soal pemerintah dengan berbagai programnya, saya merasakan lah dan saya ikut menyelesaikan masalahnya. Persoalan-persoalan tawuran di wilayah Pasar Rumput, Tenggulun, Manggarai, saya ikut. Nah, yang dibutuhkan oleh mereka itu bukan hanya sekedar bagaimana adanya bantuan, tapi bagaimana bisa adanya perhatian, sentuhan kepada mereka. Sehingga ya saya harus merelakan waktu misalnya sampai jam 2 pagi kumpul dengan mereka di tengah jalan atau di pinggir jalan. Lalu kita ngobrol-ngobrol dan ya memberikan solusi, menyemangati, memberikan jalan keluar yang tadinya tidak ada aktivitas. Ya kita coba berikan aktivitas, misalnya contoh di RW 7, RW 9 Manggarai yang berbulan-bulan itu nggak pernah selesai. Kita coba masuk dengan berbagai pihak, membentuk tim peduli lingkungan yang terdiri dari Polres, Polsek gitu ya, Selatan, terus camat, lurah gitu. Itu yang terjadi dan tim ini bekerja lalu melakukan pendekatan-pendekatan
kepada yang pelaku gitu. Baik. Jadi kita terkadang hanya sekedar mengkaji tentang situasi kondisi tawuran itu sendiri, tapi nggak pernah langsung ikut turun menangani gitu. Jadi bentuknya selama ini dari Komisi E, DPRD, DKI itu seperti apa Pak? Kalau hanya bentuknya kajian saja kan kajian tidak harus dilakukan oleh DPRD begitu? Iya, yang saya katakan bahwa memang harus turun langsung pada mereka. Ya, saya coba datangi, kita ajak ngobrol, kita semangati, kita berikan yang tadinya nggak ada kegiatan, kita carikan solusi. Yang sekarang bisa disaksikan di sana, mereka sekarang udah buka steam motor, lalu ada kegiatan band, pelatihan musik dan sebagainya. Ya, konsekuensinya kita memang harus cari waktu dan cari kesempatan untuk bisa membantu mereka. Gitu. Mereka kan perlu perhatian. Dengan lingkungan yang padat, dengan persoalan sosial yang tinggi, mereka perlu perhatian kita dan perlu bantuan kita. Jadi bukan sekedar kita kaji, bukan sekedar kita analisa, karena mereka itu dengan berbagai persoalannya dan menarik. Nggak sesederhana yang kita pikirkan. Kalau kita udah terjun kepada mereka tuh. Pak Asraf, Anda katakan turun langsung begitu ya. Saat Anda turun langsung atau teman-teman DPRD begitu turun langsung, apakah diketahui sebenarnya alasan penyebab tawuran ini apa begitu? Karena sering terjadi dan tahun-menahun kembali terjadi begitu. Apakah ditemukan alasan penyebab mereka melakukan hal tersebut? Nggak pernah ada, Mbak, alasan yang tepat dan pasti, dan alasan itu yang bisa dikatakan sebagai pemicu konflik gitu. Tidak ada. Saya nggak pernah menemukan alasan yang tepat gitu, alasan yang yang bisa dijadikan sebagai satu alasan yang kuat untuk bisa terjadinya tawuran. Ini persoalan-persoalan kecil terkadang yang mereka kan yang melakukan itu anak-anak. Kalau kita ada di tengah mereka, sebenarnya kita juga kita akan timbul rasa keprihatinan yang dalam kalau kita ada di tengah mereka. Tingkat kesulitan mereka yang tinggi, mereka nggak tahu masa depan mau kemana, mereka hari ini kerja apa, mereka lalu kepada siapa mau bicara gitu loh. Nah, saran saya memang ini harus kerjasama semua pihak. Makanya di wilayah saya coba bentuk tim peduli lingkungan itu dengan melibatkan seluruh unsur tokoh masyarakat, RW, LMK, tokoh agama, dan juga melibatkan mereka. Baik. Dan mereka kalau diberikan kesempatan untuk berperan, mereka itu merasa dihargai. Selama ini kan nggak ada penghargaan barangkali, cuma disalahkan saja kenapa tawuran, kenapa merusak dan sebagainya. Tapi nggak pernah kita berusaha untuk kasih peran mereka gitu. Nah, saya coba untuk mendatangi mereka dan memberikan peran kepada mereka, dan saya datang Mbak kepada mereka dengan bukan sebagai anggota dewan, saya menampilkan sosok saya sebagai sahabat kepada mereka. Dan mereka bisa mengadu kapan saja sama saya berikan handphone saya kepada seluruh anak muda itu. Baik Pak Asraf. Ini yang dibutuhkan gitu maksudnya oleh mereka. Siapa yang mau melakukan ini? Gitu maksud saya. Baik, Pak Asraf, kalau tadi Anda menyebut mengenai Manggarai begitu ya, saya langsung terpikir setiap kali saya lewat Manggarai yang di bawah flyover itu selalu biasanya banyak kayak preman-preman begitu. Kita akan membahasnya lebih lanjut, Pak Asraf. Apakah tim Anda pernah turun ke Manggarai dan membuat kajian yang mendalam begitu mengenai hal itu? Kita lanjutkan di segmen kedua, Pak Asraf. Pemirsa, kami kembali saat lagi.